Perkenalkan, nama saya Mesya Veronica. Saya mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Dan saya dari angkatan 23. Kali ini saya akan membahas materi tentang modeling di mata kuliah modifikasi perilaku. Berikut pembahasannya. Pengertian modeling dalam modifikasi perilaku. Pengertian teknik modeling ini adalah suatu teknik dalam modifikasi perilaku di mana seseorang belajar melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain yang disebut model dan menirunya. Teknik ini didasarkan pada prinsip bahwa individu dapat mempelajari perilaku baru atau mengurangi perilaku tidak diinginkan dengan melihat contoh nyata atau simbolik dari orang lain. Sejarah lahirnya teknik modeling. Teknik modeling berkembang dari teori belajar sosial, social learning theory, yang diperkenalkan oleh Albert Bandura pada tahun 1960-an dalam eksperimen terkenalnya, yaitu Bobodal Experiment pada tahun 1961. Bandura menunjukkan bahwa anak-anak yang menyaksikan model dewasa berperilaku agresif terhadap boneka akan lebih cenderung meniru perilaku agresif tersebut. Dari hasil itu, Bandura menyimpulkan bahwa observasi dan peniruan memiliki peran besar dalam membentuk perilaku manusia. Teori-teori yang mendasari teknik ini ialah teori belajar sosial Albert Bandura, yang mana perilaku dipelajari melalui pengamatan terhadap orang lain. Kedua, teori observational learning. Belajar tidak harus melalui pengalaman langsung, melainkan cukup dengan mengamati perilaku model dan konsekuensinya. Lalu, yang ketiga adalah teori self-efficacy Bandura. Kepercayaan diri seseorang untuk bisa melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh keberhasilan model dalam melakukan perilaku tersebut. Selanjutnya ialah perkembangan penelitian teknik modeling. Sejak eksperimen Bandura, penelitian tentang modeling berkembang di berbagai bidang. Psikologi anak, yaitu untuk mengurangi perilaku agresif atau meningkatkan perilaku prososial. Dan selanjutnya adalah psikologi klinis dalam terapi fobia, gangguan kecemasan, dan perilaku adiksi. Lalu ada juga di bidang pendidikan, mengajarkan keterampilan sosial, keterampilan akademik, atau perilaku disiplin. Lalu yang terakhir adalah kesehatan mental, mengembangkan coping skill melalui modeling role play. Ya, seperti itu. Lalu meta-analisis terbaru menunjukkan bahwa modeling efektif dalam pembelajaran perilaku sosial, keterampilan, dan pengurangan perilaku maladaptif. Lalu ada manfaat teknik modifikasi perilaku modeling. Mempermudah individu mempelajari perilaku yang diinginkan tanpa harus mengalami sendiri. Lalu mengurangi resiko dari proses trial and error. Meningkatkan kepercayaan diri dan self-efficacy. Mengajarkan keterampilan sosial, akademik, atau pekerjaan. Membantu individu memahami konsekuensi perilaku tertentu secara tidak langsung. Dan yang terakhir ialah meningkatkan kemampuan adaptasi sosial. Masalah-masalah perilaku yang cocok ditangani dengan teknik modeling, yaitu perilaku agresif, gangguan kecemasan sosial, fobia spesifik, masalah keterampilan sosial, misalnya pada anak autis atau pemalu. Lalu ada perilaku malas belajar, lalu ada masalah perilaku di sekolah, seperti melawan guru, bolos, ataupun merokok. Keterampilan kerja atau keterampilan adaptasi baru. Lalu, ada pun prosedur detail menjalankan teknik modifikasi perilaku modeling. Berikut adalah langkah-langkah umum teknik modeling. Yang pertama, identifikasi perilaku target. Tentukan perilaku yang ingin dimodifikasi atau diajarkan. Kedua, pilih model yang sesuai. Model bisa orang yang dihormati, seumuran, atau seorang dengan status positif. Yang ketiga, tentukan jenis modeling, yang mana ada live modeling, model melakukan langsung di depan klien. Lalu yang kedua ada symbolic modeling, yaitu menggunakan video, gambar, atau cerita.
Lalu ada partisipan modeling, klien diajak ikut serta setelah melihat model. Lalu yang keempat ada observasi klien, pastikan klien memperhatikan perilaku model. Lalu step selanjutnya yang kelima ialah memberikan reinforcement atau penguatan, seperti memberikan pujian atau reward saat klien berhasil meniru atau melakukan perilaku yang sudah dicontohkan oleh model. Lalu yang keenam ialah latihan berulang, ulangi hingga perilaku terbentuk stabil. Dan yang ketujuh ialah evaluasi hasil, lakukan penilaian perubahan perilaku. Lalu yang kedelapan adalah generalization, latih agar perilaku tersebut muncul di berbagai situasi. Contoh kasus ialah misal seorang anak SD pemalu dan takut berbicara di depan kelas. Intervensi modeling adalah yang pertama, guru menampilkan video anak lain yang percaya diri berbicara di depan kelas. Yang kedua, guru memperagakan sendiri berbicara dengan ekspresi yang positif. Lalu yang ketiga, anak diminta mencoba berbicara di depan teman dekat ataupun teman sekelasnya. Dan yang keempat, guru memberikan pujian saat anak mencoba. Dan yang kelima ialah latihan dilakukan berulang hingga anak percaya diri berbicara di depan kelas. Faktor kegagalan dan faktor keberhasilan. Faktor keberhasilan, model yang dipilih sesuai dan disenangi klien. Lalu perilaku yang dicontohkan jelas dan sesuai konteks. Lalu ada pemberian reinforcement yang efektif. Lalu klien memiliki kemampuan dasar untuk meniru, dan lingkungan mendukung perubahan perilaku klien. Lalu ada faktor kegagalan. Model tidak menarik atau tidak sesuai dengan nilai klien. Lalu perilaku model terlalu sulit atau tidak realitas. Lalu ada kurangnya reinforcement atau latihan berulang. Lalu ada klien yang mengalami kecemasan berlebihan saat meniru. Dan yang terakhir ialah lingkungan yang tidak mendukung perubahan perilaku baru klien. Lalu kesimpulannya ialah teknik modeling adalah metode modifikasi perilaku efektif berbasis observasi dan imitasi, cocok untuk berbagai masalah perilaku, dan efektif bila prosedur dilakukan sistematis dengan memperhatikan faktor keberhasilan. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.